Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan pengerahan kelompok serang kapal induk alias Carrier Strike Group kedua ke wilayah Timur Tengah. Langkah ini diambil guna meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah proses negosiasi nuklir yang kembali bergulir setelah sempat terhenti selama 8 bulan. USS Abraham Lincoln yang saat ini sudah bersiaga di Laut Arab kemungkinan besar akan mendapatkan pendamping baru. Trump menegaskan kehadiran armada besar ini merupakan bentuk keseriusan Washington untuk memaksa Iran tunduk pada kesepakatan baru yang lebih ketat. Atau mereka harus menghadapi resiko serangan militer yang jauh lebih sulit dibandingkan operasi pada Juni tahun lalu. Lantas seberapa mutakhir strategi Dual Carrier Operation ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rencana penambahan kapal induk ini mencuat setelah Trump memberikan keterangan pada Selasa 10 Februari 2026. Mengutip Middle East Monitor, Trump menyatakan keberadaan armada tambahan ini merupakan instrumen diplomasi koersif yang diperlukan untuk mengubah lanskap keamanan di Timur Tengah. Ia meyakini bahwa kesediaannya menggunakan kekerasan telah membuat Teheran kini terlibat lebih serius dalam pembicaraan diplomatik di Muscat, Oman. Trump juga menggambarkan pilihan bagi Iran sebagai pilihan biner antara menyepakati perjanjian nuklir yang adil dan seimbang atau menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat secara penuh. Seorang pejabat senior Amerika Serikat membenarkan bahwa diskusi internal mengenai kemengerahan kelompok penyerang kedua sedang berlangsung intensif. Para pejabat ini mengindikasikan kapal induk USS George Washington yang saat ini berada di Asia dan USS George H.W. Bush di pantai timur AS menjadi kandidat yang paling mungkin untuk dikerahkan menuju kawasan tersebut. Sementara Pentagon juga dapat memilih untuk mengerahkan kapal induk Ford dari Karibia untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu tiba di kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini juga dilakukan menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke Gedung Putih pada hari Rabu ini. Trump menepis kekhawatiran adanya gesekan agenda dengan Israel, seraya menegaskan bahwa Netanyahu juga menginginkan kesepakatan yang baik. Namun Trump tetap memberikan peringatan keras bahwa gagalnya diplomasi akan memicu tindakan militer. Dalam doktrin peperangan laut modern, pengoperasian dua kapal induk secara bersamaan dalam satu area komando disebut sebagai Dual Carrier Operation atau DCO. Strategi ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan cara untuk mengatasi batasan fisik dari satu dek penerbangan. Merujuk dokumen Advantage at Sea yang dikeluarkan oleh US Navy, Marine Corps, dan Coast Guard, ada keuntungan besar dari strategi ini. Ibaratnya jika satu kapal induk adalah pangkalan udara terapung, maka dua kapal induk setara dengan kekuatan udara setingkat negara kecil yang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam penuh. Lebih lanjut, penelitian dari Rand Corporation menunjukkan satu kapal induk punya batas fisik dalam jumlah serangan harian karena kebutuhan perawatan dek dan pengisian bahan bakar. Atau dengan kata lain, satu armada kapal induk tidak bisa menyerang musuh selama 24 jam penuh. Dengan DCO, militer AS dapat menerapkan pola rotasi Alpha dan Bravo. Saat satu kapal sedang melakukan recovery, kapal induk lainnya tetap dapat meluncurkan pesawat tempur ke udara. Hal ini memastikan tidak ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan musuh untuk menyerang balik. Selain itu, DCO memungkinkan dilakukannya multi-vector strike, di mana pesawat dari dua arah berbeda dapat menyerang target yang sama secara sinkron. Taktik ini sangat menyulitkan sistem pertahanan udara seperti S-300 milik Iran karena memaksa radar lawan untuk terus membagi fokus secara ekstrim. Berdasarkan doktrin Distribute Maritime Operation, kedua kapal induk tidak akan ditempatkan berdampingan. Posisi mereka disebar untuk memperluas jangkauan dan mempersulit deteksi posisi oleh militer Iran. Meskipun keunggulan teknologi berada di pihak Amerika Serikat, rudal Iran tetap memberikan ujian yang berat bagi armada tersebut.
Teheran telah membangun salah satu gudang rudal balistik paling beragam di dunia. Ini mencakup rudal jarak pendek hingga menengah seperti Khorramshahr dan Seychil dengan jangkauan 2000 km. Radius serangan ini menempatkan seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk dan posisi kapal induk di Laut Arab dalam bahaya nyata. Teheran diperkirakan akan menggunakan strategi anti-akses atau area denial untuk menangkal kehadiran dual carrier operation Amerika Serikat. Lewat strategi swarm attack, Iran bisa saja meluncurkan ratusan drone kamikaze Shahed 136 yang dilanjutkan dengan rudal balistik. Tujuannya adalah untuk menguras stok peluru pencegat pada sistem tempur Aegis yang melindungi kapal induk. Strategi ini membuat pertahanan lawan menjadi jenuh dan satu rudal berhasil lolos menghantam sasaran. Tapi efektivitas rudal Iran sangat dibatasi oleh infrastruktur surveillance satelit yang tidak memadai untuk memantau target bergerak di laut lepas. Menenggelamkan kapal induk seberat 100.000 ton yang mampu melaju lebih dari 25 knot tetap menjadi misi yang sangat sulit bagi Teheran. Meski begitu, taktik perang Iran bisa sangat merepotkan gerak kapal induk Amerika di kawasan. Pertimbangan Presiden Trump untuk mengerahkan kapal induk kedua ke Timur Tengah menandai fase baru dalam konfrontasi Amerika Serikat dengan Iran. Lewat taktik dual carrier operation, Washington berupaya melumpuhkan moral dan logistik Teheran dengan kekuatan tempur yang tidak pernah berhenti beroperasi. Namun Iran dengan benteng rudal balistiknya yang semakin canggih, diprediksi tetap mampu menyulitkan pergerakan gerak armada Paman Sam di perairan Arab. Dunia kini menanti, apakah manuver DCO ini akan membawa Iran kembali ke meja perundingan dengan sikap yang lebih melunak, atau justru memicu perang terbuka yang dapat menghancurkan stabilitas energi global. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.